selatan Merapi, ada hening yang berbeda. Hening yang membawa kembali cerita tentang seseorang yang memilih tinggal ketika semua orang pergi. Cerita tentang kampung yang hilang dalam satu malam, dan tentang nilai yang tak pernah hilang meski tanah ini pernah menjadi bara. Ini adalah Kinarjo, tempat di mana kesetiaan, keberanian, dan amanah bertemu dalam satu kisah. Kisah Mbah Marijan. Selamat pagi teman-teman, saya Rofik dan hari ini petualangan jurnalisme kita dimulai tepat di kaki Gunung Merapi. Kita berada di gerbang agrowisata Kinarjo. Dulu kawasan ini dikenal sebagai desa terakhir dan titik terdekat yang dihuni juru kunci Merapi, Mbah Marijan. Dari gerbang ini kita akan menelusuri petilasan Mbah Marijan, melihat sisa-sisa keganasan wedhus gembel, dan mencari tahu bagaimana warga lokal kini memaknai tragedi menjadi warisan. Yuk ikuti perjalanan saya. Halo teman-teman, sekarang saya udah berada di Museum Petilasan Mbah Marijan dan sekarang udah dekat di sini. Jangan banyak basa-basi, mari kita masuk ke dalam. Yuk. Oke, selamat pagi Bapak. Bapak bisa perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Asih, alamat Kinarjo, Mulyorejo Cangkringan. Umur saya 59. Saya dini sebagai juru kunci Gunung Merapi. Oke, sebagai juru kunci Gunung Merapi. Nah, juru kunci Gunung Merapi itu apa sih Pak maknanya? Juru kunci Gunung Merapi itu yaitu melaksanakan tugas dari Keraton Yogyakarta. Apabila ada tugas dari Keraton Yogyakarta, kami yang melaksanakan. Untuk terjadinya erupsi pada tahun 2010 itu bagaimana ya Pak ceritanya sampai bisa menewaskan Mbah Marijan? Erupsi 2010 itu memang secara resmi tidak ada persiapan, artinya tidak ada perintah untuk turun dan lain sebagainya. Maka dari itu Mbah Marijan itu sendiri dan tidak mau turun, sehingga erupsi 2010 itu kena awan panas. Gitu. Berarti tiba-tiba aja ada peringatan kalau pada saat itu terjadinya meletusnya Merapi ya Pak?
Ya, jadi secara ini ya tidak ada persiapan, cuman ya memang ada tanda-tanda tidak ada persiapan untuk evakuasi, untuk ngungsi dan lain sebagainya. Tapi bapak itu sendiri memang tidak mau ngungsi gitu. Nah, untuk apa namanya sejarahnya Museum Petilasan ini kok bisa di sini itu gimana ya, Bapak? Museum Mbah Marijan ini karena tempat tinggalnya almarhum Pak Marijan, sehingga apa orang-orang atau wisata itu bagaimana melihat apa namanya tempatnya almarhum Mbah Marijan atau bekas rumahnya. Jadi itu terus terbentuk apa museum itu saya mengumpulkan barang-barang miliknya almarhum. Nah, untuk kesan dan pesan untuk anak muda zaman sekarang itu apa, Pak? Kesan dan pesan untuk anak muda sekarang, kami sebagai juru kunci itu memang, harus melestarikan budaya di Yogyakarta pada umumnya. Jadi jangan menghilangkan budaya atau tradisional. Makanya budaya itu harus dilestarikan, jangan sampai budaya itu hilang. Saya di sini sedang mewawancarai salah satu wisatawan yang berada di Museum Petilasan Mbah Marijan. Oke, Bapak, perkenalan dulu dengan Bapak siapa? Ya, nama saya Evan Ikhwan. Iya. Oke, dengan apa? Dari mana asalnya? dari Indifit Semarang. Di Semarang. Iya. Oke. Bapak tahu Museum Petilasan Mbah Marijan itu dari mana ya, Pak? Kalau museum itu sekarang udah banyak tuh, bisa diakses di apa? Di internet, di YouTube kan bisa diakses. Nah, sekarang saya ke sini untuk ya menyaksikan lah ya kan, Oh, seperti iya, itu. Dan Bapak bisa tahu kalau erupsi ini apa? Museum Petilasan Mbah Marijan ini sangat penting dan itu bagaimana Pak bisa dijelaskan? Saya pikir penting ya, ini kan suatu budaya ya, budaya yang perlu dilestarikan, kemudian dari sebagai pelajaran untuk kita sebagai umat manusia ya, kita harus dengan lamah dengan namanya lingkungan ya, termasuk yang biasanya adalah Merapi itu Oh itu ciptaan Tuhan ya. Harapannya kita mengambil hikmah dari segala sesuatu yang telah terjadi di tahun yang lampau, termasuk 2010 ya. Ya 2010 Iya, Pak. iya. Cukup sekian perjalanan kita di Petilasan Mbah Marijan di Desa Kinarjo. Jejak Mbah Marijan mengajarkan kita setialah pada tanggung jawabmu sampai akhir. Melaporkan dari Kinarjo, saya Rofik, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa dan terima kasih.